Lo pernah gak mikir satu terus menerus sampai capek gitu? Jujur, gue juga. Dan gue udah muak. Tapi hari ini gue mau share titik balik gue kenapa gue sadar untuk stop overthinking. And I hope it inspires you too. Perkenalan dulu sebelumnya, gue adalah suara di balik Miski ini untuk channel Smile with a Dimple. Dan gue bakal sedikit backstory tentang personal life gue, reflection untuk stop overthinking, apa yang menguatkan gue, titik story juga kenapa channel ini dibuat, dan beberapa key takeaways yang gue hope inspire lu juga. Video ini gue mau ceritain gue adalah seorang typical student yang di umur 20-an ini memiliki orang tua di Christian household, yang berarti gue tuh punya pupuk-pupuk untuk namanya dekat sama Tuhan, pupuk orang tua yang kasih tau aku jangan gini, jangan gitu. Tapi although gue dipupuki dengan privilege of kenal Tuhan duluan, untuk memiliki privilege di nasihatnya orang tua, gue tetap menjadi anak yang dari dulu, dari kecil kind of meek gitu, banyak overthinking, banyak terlalu over evaluate. Jadi, dan overthinking ini dari masa kecil ini efek gue untuk takut melakukan sesuatu dan takut pada hasilnya bahkan di saat gue belum coba. Sedikit cerita, gue dari SD misalnya, gue ujian, gue gak bisa matematika, gue stres, panik, nangis orang tua, mereka tentangin, tapi ujung-ujungnya apa? Tetap terdengar, karena gue mikir gue tetap gak bisa. Besoknya pas ujian, gue gak break, karena aduh, udahlah, gue udah gak tau lagi. Gue udah gak bisa mikir bahkan. Dan selain mungkin di masa kecil yang kayak dikit-dikit terlalu pikir, nangis, ngeluh, dan belum coba, begitu juga ngefek ke depan SMP dan SMA di relationship gue gitu. Saat SMP, SMA, dan juga sampai saat ini sedang kuliah, gue di umur 20s gitu, gue kadang-kadang jadi orang yang sangat-sangat tertutup, bukan lagi introvert, tapi sangat-sangat tertutup. Gue selalu mikir kalau ketemu orang, oh gue takut nih ngomong A, B, C, karena takut mereka gak suka sama gue ya, atau enggak mereka kayak terlalu ini nih, kayak gini nih, kayak mereka gak mau deh kalau gue ngomong kayak gini, kayak mending gue gak usah kenalan sama mereka, atau kayaknya gue gak usah lagi deh kayak gini ngobrol, bahkan jauh aja lah diri, gue mending diri aja deh. Kenapa? Karena gue takut apa yang mereka pikir, padahal kenyataannya belum tentu mereka bahkan tahu dan mikirin sesuatu yang jelek gitu loh. Dan hal-hal kecil yang gue pikir mulu sebelum lakukan itu membuat gue banding-banding diri nasib gue, hidup gue di masa kecil sampai tua, sampai sekarang saat ini dengan kehidupan orang yang menurut gue jauh lebih better. Kok mereka bisa kayak bisa speak dengan jelas, extrovert, baik teman, sedangkan gue enggak gitu. Dan titik introvert ini bahkan still linger sampai saat ini. Gue sedang kuliah sekarang, still in process, tapi gue udah say stop gitu. Gue udah ada privilege to realize earlier in my 20s yang cukup masih muda untuk stop overthink, and I want you to go with this process on with me. Jadi sedikit cerita, dengan my meek life, personal life, gue banyak refleksi diri selama SD, SMA, suka baca buku, bahkan sama tentang YouTube gitu, banyak influencer yang baik yang memberi gue insight tentang overthinking itu ternyata membuat gue stuck gitu, nggak kemana-mana, takut untuk mulai melangkah. Padahal sebenarnya dengan kita takut melangkah, kita membatalkan atau miskan sebuah banyak sekali opportunitas gitu. Dan bahkan ada salah satu influencer yang gue cukup terinspire, yaitu ini, dia buat buku ini, Psycho Theo. Dan juga ketika gue baca-baca firman Alkitab, realize ternyata dan kita overthinking, gak mau gerak, gak mau move on. Padahal kita sendiri itu orang yang diciptakan sama Tuhan untuk setiap berkreasi, berpendapat, memulai sesuatu, do everything, go, you can plan freely gitu. Tapi dengan overthinking ini gue bahkan gak mau start atau with the talent yang kita punya gitu. Si Theo ini juga realize gitu dan memberikan insight yang berguna bagi gue, yang gue harap berguna bagi lo adalah ketika kita terlalu banyak mikir malah jadi overthinking. Tapi kita manusia itu ternyata adalah learning machine. Jadi, learning by doing is a good thing. Nah, maksudnya apa? Gue sadar, gue punya privilege untuk sadar lebih cepat. Buat ternyata, kalau kita bahkan mikir, same like dreams, right? Kita mikir-mikir doang tuh di mimpi, cuma otak mimpi, tapi ternyata di realitanya belum tentu berhasil atau seperti itu kejadiannya. Kita tuh kadang-kadang harus, sebagai manusia itu, kita tuh belajar dengan cara kita melangkah makhluk satu dulu, baru kita belajar. Biar ciptain freely by God, bahkan untuk melangkah dan coba sesuatu. Perkembangan talenta kita. Bahkan SMP, SMA lah ya, titik puncaknya gitu. Refleksi gue sampai ketemu suatu ayat di renungan gue saat gue lagi baca Alkitab yang buku online app. Itu di ayat yang cukup universal gitu ya, Philippians 4 verse 6 until 7 yang ada di renungan gue yang gue bahkan SS adalah jangan anxious, don't be anxious about anything, but in every situation pray and petition with thanksgiving. Jadi kayak gue bersyukur aja di situasi sekarang ini, gue lagi hadapan masalah ini, dan kita present masalah kita, apa yang kita alami kepada Tuhan, present request to God, and the peace of God, kita minta ya peace itu. Kenapa? Karena dia yang ngerti, transcends all understanding. Tuhan yang ngerti segala sesuatu, segi masalah, segi kebaikan, keburukan. Biar Tuhan yang bisa kontrol kita ini, kontrol dan arahin pelan-pelan kita, yang penting sesuai dengan rencana yang dia sudah tetapkan di hidup kita, yang kita bisa trust, will guard. Tuhan ini guard hati kita and mind kita dalam Kristus Yesus penyelamat kita. Itu di agama aku. Jadi ayat ini tuh sangat-sangatlah menusuk di hati, karena gue dari dulu juga diajarin Christian household kan untuk selalu baca Alkitab, dekat sama Tuhan, reflect gitu.
Dan gue juga bahkan sambut on YouTube untuk gimana nggak overthinking, ketemu sama influencer yang cukup mengandalkan Tuhan juga di sini. Untuk hey, ayo lu langkah. Kita bisa kontrol apa yang kita bisa kontrol, yaitu badan kita, pikiran kita, cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita beraksi. Tapi let the others, cara orang react, cara orang berpandangan tentang kita dan any situation, musibah bahkan yang nggak bisa kita kontrol, biar Tuhan yang kontrol. Karena Dia yang bisa tentukan, rencanain, membuat everything the best version buat setiap masing-masing kita di hidup gitu. Nah, gara-gara itu gue jadi sampai saat ini maupun sekarang gue masih overthinking kadang-kadang, even in small stuff gitu ya, kayak besok mau ngapain ya, atau besok kuliah atau gimana ya. Tapi gue selalu tetapkan satu prinsip ini gitu, just do it gitu. And semua yang gue gak bisa kontrol, biar Tuhan lah. Gue doa, gue lakuin the best, biar Tuhan yang tentuin resultnya gimana. Resultnya bukan sesuatu yang gue coba kontrol, karena ujungnya malah gue capek sendiri. Salah satu bentuknya yang gue lakuin akhirnya gue bikin channel ini. Kenapa gue bikin channel ini? Gue mau bikin satu channel ruang dimana kalau orang-orang yang datang ke channel ini bisa terinspired dari my story, and I hope bisa nyampe pesan siapapun yang membutuhkan ini. Satu insight yang penting yang I hope berguna, biar kita bisa sama-sama let go our overthinking, biar Tuhan yang tentuin arah hidup kita, proses langkahnya Tuhan yang atur. Kita hanyalah bagian yang go to the day, to the process yang Tuhan mau bentuk kita. Ganti overthinking mindset kita yang takut coba-coba, tapi dengan let's do it. Apa sih yang Tuhan ingin kembangkan di kehidupan kita? Dan gue percaya bahwa apa yang Tuhan mau kembangin di hidup kita pasti the best. Gue gak usah takut, karena ada Dia yang jaga kita gitu. And that's why gue mulai channel ini dengan, kalau beberapa orang kalian lihat, dengan beberapa shorts yang terinspire juga dengan kenapa gue tambahin ayat-ayat, karena gue percaya ayat-ayat itu dikasih ke kita untuk memberi pengajaran, terutama kalau orang Kristen yang pengajaran ayat itu supaya jadi insight dari Tuhan tentang cara hidup yang baik, yang benar. Gue mau bagi this awareness, bahkan gak cuma dalam topik overthinking, bahkan untuk soal-soal yang more long videos and shorts tuh, supaya kita sama-sama bangun gitu, bangun sama melangkah and grow together. Gue punya visi bahwa kalau gue bisa healing proses sekarang gitu, lo juga bisa gitu. Jadi apalagi takeaways yang ingin disampaikan di video ini, stop overthinking, yang berarti bukan kita sembuh total dari hilang dari masalah tersebut, tapi kita hadapin aja, jalanin aja. Tapi kita punya sadar kapan kita itu harus stop pikirin dan bilang ke diri sendiri, hey, cukup ya, lu pikirnya kayak gini, yang lu bisa kontrol segini, apa yang terjadi begini, tapi let the rest, itu biar urusan Tuhan yang urus. Lu stop sekarang, coba alihkan pikiran lu ke hal yang lain, accept gitu. Nah, brings to my second point, accept apapun yang terjadi, even in the past, apa yang lu sesali, apa yang lu senangi, yang tidak baik pun, udah terima aja. Lu harus tetap aja accept the past and shift the focus ke yang sekarang, dimana lu bisa grow into a better person, yang lu bisa reevaluate from the past, and the present you living in the moment, in the process, reevaluate, and then lu ukur balik-balik gimana sih dari proses sekarang ini lu bisa grow pelan-pelan jadi orang yang lebih baik lagi. So, I want this video jadi titik buat lo juga, gak cuma gua, untuk stop overthinking. That's our day. So, if anyone relate, ayo kita saling eratkan sesama gitu. Dan even our stories, which I am doing as well, I hope kita bisa grow bareng. So like and subscribe, tujuannya not only for this channel to grow, nggak cuma buat gue, tapi jadi grow bareng bersama, a safe space, a safe journey yang kita bisa insightful bareng. See you in the next video. Jangan lupa kita doa bersama dan berjuang bersama. Jangan lupa smile with a dimple.